Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kembali bersama dengan saya, Pendeta Paber Pangaribuan. Dan saya membawakan sedikit firman Tuhan bagi kita, yaitu di dalam Yohanes 5. Itu bercerita tentang orang lumpuh. Dan ini firman Tuhan yang saya dapatkan di dalam ibadah kita hari ini. Yaitu orang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda. Dan di situ saya dapat berkat bahwasannya Tuhan bisa mengubah kehidupan seseorang dengan kuasa firman, dengan kuasa doa, dengan kuasa daripada anugerah Tuhan. Yang mana 38 tahun orang lumpuh ini menanti kesembuhan di kolam Bethesda, tetapi tidak kunjung dapat kesembuhan itu. Dia hanya menaruhkan pengharapannya kepada kolam tersebut, karena sewaktu-waktu kolam itu akan bergoncang oleh karena adanya malaikat Tuhan turun ke kolam tersebut. Dan setiap penyakit akan disembuhkan manakala goncangan itu ada. Tetapi siapa yang pertama masuk kepada kolam itu, dia yang akan mendapatkan kesembuhan itu. Tetapi pada hari Sabat datang Tuhan Yesus, mendekati hari raya orang Israel, datang Tuhan Yesus ke kolam Bethesda itu. Dan dia membuat satu pertanyaan kepada orang lumpuh tersebut, maukah engkau sembuh? Dengan satu pertanyaan ini, jawaban dari orang lumpuh tersebut menjawab dengan keluhan-keluhan, dengan harapan-harapan yang tertunda selama ini, selama 38 tahun. Memang dia berusaha untuk masuk ke kolam tersebut, tapi dia tidak mempunyai kemampuan daripada orang-orang lain. Karena sebelum dia masuk ke kolam tersebut, orang sudah mendahuluinya karena dia adalah lumpuh. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara, orang lumpuh tidak begitu gampang menggapai sesuatu apapun. Itu makanya dia selalu dikalahkan dengan orang-orang yang memiliki penyakit yang berbeda dengan dia. Tetapi satu Bapak Ibu Saudara, di sini satu jawaban yang sangat luar biasa, bahwasanya Tuhan melampaui segala apapun yang ada di bumi ini. Tuhan membuat kita lebih cepat daripada apapun di dunia ini. Sekalipun dunia ini mempunyai kemampuan yang mungkin kita lihat secara kasat mata, mereka mempunyai modal lebih besar daripada kita. Tetapi ketika Tuhan Yesus menghampiri kita, ketika Tuhan Yesus datang kepada kita, maka semua yang ada di bumi ini akan kalah dengan sendirinya. Maka apa yang dikatakan kepada orang lumpuh itu, berjalanlah, angkatlah tilammu, berdirilah dan berjalanlah, angkatlah tilammu. Di sini dikatakan bahwasannya Tuhan yang memerintahkan semuanya. Yesus yang memerintahkan orang lumpuh itu berjalan, maka seketika itu juga orang lumpuh itu berjalan. Ketika kita percaya kepada firman, ketika kita juga datang kepada Tuhan, ketika Yesus datang kepada kita, Ia akan membereskan segala sesuatu yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun kita mencapainya, tetapi kita tidak mendapatkannya. Hari ini kabar baik bagimu. Hari ini ada Yesus bagimu. Hari ini ada firman bagimu. Dan hari ini firman Tuhan itu akan digenapi bagimu. Percayalah Bapak Ibu Saudara, setiap firman Tuhan akan dikerjakan di dalam hidup kita. Karena bukan kita yang mengerjakannya, Tuhan Yesus sendiri yang mengerjakannya dengan motor yang kita miliki, yaitu adalah iman percaya kita. Ketika Tuhan berkata firman itu, mari tindakan, maka itu akan jadi. Sesuai dengan firman Tuhan, bahwasanya ketika kita bertindak dengan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diperkatakan Tuhan Yesus, maka itu jadi bagimu. Kita pelajari bahwasanya orang lumpuh itu berkata, berdirilah dan berjalanlah, angkatlah tilammu. Sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, itu yang dikerjakan oleh orang lumpuh tersebut. Secara logika, mungkinkah orang lumpuh bisa berdiri dan berjalan? Tidak, tetapi dia bertindak dengan imannya. Tetapi dia percaya dan dia melangkah dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Maka apa yang terjadi? Dia berjalan, dia melampaui orang-orang yang datang ke sana. Dia mendahului orang-orang. Kenapa? Ada Tuhan yang membawa dia kepada kemenangan demi kemenangan. Di sini jelas dikatakan bahwasannya Yesus mampu membawa kita jauh lebih tinggi. Bahwasannya Yesus mampu membawa kita jauh lebih cepat dari apapun yang ada di dunia ini. Maka berharaplah kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus jalan satu-satunya. Dan Tuhan Yesus sudah membuka jalan bagi kita. Membuka jalan untuk kesembuhan, membuka jalan untuk keberhasilan, membuka jalan untuk keberuntungan, membuka jalan untuk kita sampai kepada surga yang kekal. Dia sudah buka jalan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, maukah kita? Dan yang mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus, katakan saya dan katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.